Mbak Fido. Pagi Sus. Kita bertemu kembali ya Mbak Fido. Iya Sus. Saya senang bisa bertemu kembali dengan Mbak Fido. Saya juga senang Sus. Ya, masih ingat dengan saya Mbak Fido? Sus Kartika ya. Iya betul sekali. Bagaimana Mbak Fido keadaannya hari ini? Lumayan baik Sus. Tenang. Oh, saya sudah lebih tenang. Oh, saya udah. Saya sudah lebih tenang. Oke. Selamat pagi Mbak Fido. Pagi Sus. Senang bisa bertemu kembali ya Mbak. Iya Sus, saya juga senang. Masih ingat dengan saya? Sus Kartika ya. Iya betul sekali. Bagaimana Mbak Fido keadaannya hari ini? Sudah lebih tenang Sus. Alhamdulillah ya Mbak Fido. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Mbak Fido sampaikan setelah kita belajar tentang dua teknik yang kemarin itu? Tidak ada Sus. Oh ini. Saya kemarin sempat ngomong. Maaf. It's okay. Oke. Selamat pagi Mbak Fido. Pagi Sus. Senang bisa bertemu dengan Mbak Fido kembali ya. Saya juga senang Sus. Ya, masih ingat dengan saya Mbak? Sus Kartika ya. Iya betul sekali. Bagaimana keadaan Mbak Fido hari ini? Sudah lebih tenang Sus. Alhamdulillah ya Mbak Fido. Iya. Apakah ada hal lain yang ingin Mbak Fido sampaikan setelah kita menjalani dua teknik yang sebelumnya? Kemarin udah sempet ngomong Sus sama ayah. Ayahnya ngomong dianya mau berusaha berubah Sus. Ya, alhamdulillah ya Mbak Fido. Iya. Artinya ayahnya Mbak Fido sudah paham tentang perasaan Mbak Fido. Iya. Nah baik. Sesuai dengan janji saya kemarin, itu kita akan belajar mengontrol amarah dengan cara beribadah. Iya. Apakah Mbak Fido mau meluangkan waktu untuk melakukan beribadah? Mau Sus. Baik. Apakah Mbak Fido tahu apa sih hubungan beribadah dengan mengontrol amarah? Belum tahu Sus. Tahu. Baik. Apakah Mbak Fido sanggup untuk melakukan ibadah secara rutin? Sanggup Sus. Sanggup. Baik. Nah, baik, hari ini kita akan belajar untuk mengontrol amarah dengan cara ibadah. Untuk tempatnya mau di mana Mbak Fido? Di sini saja Langsung Sus. saja. Bagaimana kalau 15 menit? Siap Sus. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar ya Mbak Fido mengontrol marah dengan cara beribadah. Nah, jadi ketika Mbak Fido marah itu bisa dikontrol dengan cara beribadah. Karena ketika Mbak Fido mengontrol amarah itu kan Mbak Fido menggunakan dua teknik sebelumnya. Nah, ketika Mbak Fido sudah menguasai kedua teknik sebelumnya, bisa nafas dalam terus verbal, Mbak Fido bisa ditambahkan dengan cara beribadah, dengan cara berdoa bisa juga. Dengan Mbak Fido berdoa itu bisa meminta kesembuhan kepada Allah. Selain itu, ibadah ini juga bertujuan untuk membuat perasaan Mbak Fido itu lebih tenang dan emosinya itu bisa lebih terkendali. Nah, yang perlu Mbak Fido siapkan untuk melakukan hal ini adalah kemauan diri Mbak Fido yang tenang, suasana yang tenang dan nyaman. Gitu. Nah, baik. Jadi sebelumnya bisa diceritakan Mbak Fido, biasanya Mbak Fido itu melakukan ibadah apa saja Mbak Fido? Sholat, zikir, Ya. puasa, Ya. sedekah. Nah, dari semua itu yang mau kita coba hari ini atau bahas hari ini yang mana Mbak Fido? Sholat Sus. Salat, baik. Nah, ketika Mbak Fido marah, itu Mbak Fido tenangkan diri terlebih dahulu dengan teknik yang tadi, teknik nafas dalam. Iya. Nah, ketika nafas dalam itu mungkin tidak terlalu berefek, Mbak Fido bisa mengambil wudhu, kemudian bisa melakukan sholat. Nah, ketika sholatnya itu mungkin belum memasuki waktu 5 waktu itu, Mbak Fido bisa lakukan sholat sunnah seperti sholat duha ataupun sholat taubat seperti itu. Nah, Mbak Fido itu bisa lakukan sholat itu secara rutin. Nah, coba Mbak Fido sebutkan apa saja sih 5 sholat itu? Subuh,
subuh, Ya. duhur, asyar, maghrib, isya. Ya, betul sekali. Dan dari kelima itu mau kita pelajari yang mana Mbak Fido? Subuh aja sus. Subuh. Nah, baik, bisa sebutkan bagaimana sih cara-cara atau mungkin sesuatu yang wajib di sholat subuh itu? Nah, sholat subuh itu ada 2 rakaat sus. Ya. Sebelum sholat kita harus wudhu dulu. Nah, setelah wudhu nanti kita baca niat, lalu takbir, baca takbiratul ihram, surat al-fatihah, surat pendek, lalu lanjut ke ruku. Ruku nanti ada doanya sendiri. Setelah itu takbir lagi, lalu sujud, baca doanya, terusan bangun lagi, sujud lagi, lalu bangun takbir, baca al-fatihah, surat pendek, rukuk lagi, baca doa, dan kunut. Setelah kunut nanti sujud lagi, baca doa, sujud lagi, baca doa sampai dengan salam. Iya, betul sekali. Dan bisa ditambah dengan doa ya Mbak Fido. Iya. Iya. Bagus sekali ya Mbak Fido penjelasannya. Nah, baik. Setelah kita belajar tadi tentang sholat subuh dan bermacam-macam ibadah, bagaimana nih perasaan Mbak Fido setelah kita belajar hari ini? Jadi lebih lega sus. Alhamdulillah ya Mbak Fido. Nah, jadi tadi setelah hari ini berarti totalnya sekarang ada berapa saran Mbak Fido? Dari yang pertama, Berapa apa tadi sus? teknik. Oh, 3 ya sus. Iya. Apa saja Mbak Fido? Eh, Kemarin. itu nafas dalam, terus kayak berbicara sopan, perasaannya secara sopan, terus menolak dengan sopan, terus apalagi sus? Yang terakhir ini Itu berdoa, beribadah. betul sekali Mbak Fido. Nah, ketika Mbak Fido itu sudah berhasil menyalurkan atau mengendalikan emosi Mbak Fido dengan cara verbal, itu apa yang Mbak Fido lakukan? Ibadah. Jadi setelah Mbak Fido bisa melakukan secara verbal, itu bisa dilakukan dengan ibadah. Iya. Nah, selain sholat, sebutkan ibadah lain yang kira-kira Mbak Fido tuh bisa lakukan ketika marah. Berdoa sus. Doa ya, nanti Kita berzikir. Oh iya, betul. Baik, nanti itu sholat akan saya masukkan ke jadwal Mbak Fido ya. Iya. Ini Mbak Fido bisa terapkan ketika sedang marah. Nah, baik, untuk sesi selanjutnya atau sesi terakhir kita, itu kita akan berlatih untuk rutin meminum obat. Nah, supaya itu Mbak Fido bisa patuh dan bisa lekas sembuh. Nah, untuk besok kira-kira cocoknya jam berapa Mbak? Kalau jam 9 bagaimana? Oke sus. Baik, untuk tempatnya mau di sini lagi? Iya sus. Baik, karena sesi ini sudah selesai dan Mbak Fido juga sudah paham, Iya. saya akan pamit ya Mbak Fido. Iya sus. Sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sus. Jadi saya izin pamit ya Mbak Fido. Iya sus. Mari. Mari.